Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat. Hai, ketemu lagi. Video kali ini kita akan membahas tentang organ pernafasan pada manusia. Seperti yang kita ketahui, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Bernafas adalah proses menghirup udara bersih atau oksigen dan menghembuskan udara kotor atau karbon dioksida. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Pernafasan pada manusia melewati beberapa organ. Organ-organ tersebut adalah hiteru. Apa ya hiteru itu? Hiteru adalah singkatan dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung merupakan alat pernafasan manusia yang terletak paling luar. Fungsi dari hidung antara lain sebagai penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Lalu sebagai penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Bagian dalam rongga hidung terbuka, tidak bersekat, dan dilapisi oleh selaput lendir atau mukosa yang berfungsi untuk melembabkan dan menghangatkan udara dari luar sebelum masuk ke paru-paru. Selaput lendir ini juga akan mengikat debu halus dan kuman yang ada dalam udara yang terhisap saat menarik nafas. Di bagian pintu masuk lubang hidung terdapat rambut hidung yang membantu menyaring debu yang berukuran besar dan kotoran yang ada dalam udara. Udara pernafasan yang masuk melalui hidung akan terus bergerak turun dari hidung menuju ke tenggorokan atau trakea. Fungsi dari trakea adalah sebagai penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Antara rongga hidung dan trakea terdapat faring yang merupakan pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Setelah dari faring, udara bergerak menuju laring. Di laring inilah udara menggetarkan pita suara. Udara kemudian bergerak ke trakea. Di trakea terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Manusia memiliki sepasang paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput paru yang disebut dengan pleura. Paru-paru terdiri dari 3 bagian, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus yang menuju paru-paru kanan bercabang 3, sedangkan yang menuju paru-paru kiri bercabang 2. Pada ujung bronkiolus terdapat alveolus atau gelembung udara yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernafasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Pada saat menghirup, udara masuk melalui hidung, lalu disaring oleh lendir-lendir dan rambut hidung. Kemudian, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Setelah itu, gas oksigen diserap oleh alveolus. Saat kita menghembuskan udara, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Lalu, udara keluar melalui saluran pernafasan. Udara yang dikeluarkan ini mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Teman-teman, kalian tahu tidak? Ada 2 jenis pernafasan loh, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk.
Sedangkan pernafasan perut adalah pernafasan yang menggunakan diafragma. Pernafasan dada dan pernafasan perut terjadi secara bersamaan. Ketika kita bernafas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih merupakan udara yang banyak mengandung oksigen, tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan adalah sebagai berikut: faktor penyakit, faktor lingkungan, dan faktor fisik. Contoh penyakit yang ditimbulkan oleh virus seperti flu burung, bronkitis, dan corona. Lalu ada pula penyakit yang disebabkan oleh bakteri seperti tuberkulosis dan pneumonia atau radang paru-paru. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara. Penyakit yang ditimbulkan antara lain ada asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor fisik merupakan kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir, sehingga memerlukan bantuan alat pernafasan. Bernafas merupakan kebutuhan utama makhluk hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan organ pernafasan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga organ pernafasan adalah sebagai berikut: menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, jaga jarak dan hindari berkerumun, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang, olahraga yang teratur, menanam pohon di lingkungan sekitar, serta menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Lingkungan yang sehat dan bersih akan menciptakan kualitas udara yang baik untuk kesehatan organ pernafasan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Nantikan video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.